Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Selamat datang kembali di ibadah online pada minggu hari ini. Saya percaya semua sukacita dalam lindungan Tuhan, amin. Kita persiapkan hati kita buat Tuhan. Engkau yang rindu buat Tuhan, mari persiapkan hatimu lebih lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan Yesus kami bisa menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus, tapi semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Pada hari yang baik ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami lebih sungguh buat Engkau Tuhan Yesus. Kuduskan hati dan pikiran kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama naikkan. Ku
lebih sungguh lagi katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, oh ku rindukan, ku
seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sama-sama katakan kasih-Mu, terima kasih ya Yesus. Oh, betapa baik Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan yang ada Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan pujian-pujian-Mu Tuhan Yesus. Kiranya ini semua berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan Yesus, karena Engkau yang layak ditinggikan dan layak dipuji ya Bapa. Pada hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Yesus. Biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami, pikiran kami lebih sungguh Tuhan. Fokuskan hati kami dan pikiran kami, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu terus lebih lagi menjadi peneguhan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Siapa saja saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh karena memasuki bulan baru, saudara dan saya masih diberi anugerah untuk hidup dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita akan juga mempelajari di bulan yang baru sebuah tema yang baru, yang adalah memanifestasikan terang ilahi. Saya mengulangi, memanifestasikan terang ilahi yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16 dengan tema memanifestasikan terang ilahi. Judul perikopnya adalah tentang garam dan terang dunia.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Bicara terang, saudara, adalah hal yang secara umum kita memahami tentang cahaya. Tetapi saya mengambil beberapa definisi terang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia supaya kita memahami dengan makna yang lebih baik. Yang disebut di sini adalah yang pertama, keadaan di mana orang dapat lihat dan mendengar. Itu yang pertama. Selanjutnya dikatakan nyata, jelas, cerah, bersinar, bersih, jernih, cahaya, sah atau yang terbukti. Jadi itu adalah terang-terang adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang nyata, sesuatu yang jelas, dilihat, dialami oleh orang lain. Oleh karena itu Alkitab mencatat di ayat yang baru kita renungkan tadi, bahwa kita adalah terang, bukan akan menjadi terang, bukan. Di dalam Kristus kita tidak menjadi terang lagi. Di dalam Kristus kita sudah adalah terang. Kenapa? Kita ada di dalam terang itu sendiri adalah pribadi Yesus Kristus Tuhan. Maka kita melihat di Yohanes 8:12, Alkitab mencatat begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus sendiri menyatakan dia adalah terang. Dan karena saudara dan saya ada di dalam iman kepada Yesus Kristus, saudara disebut terang. Karena terang yang ada di dalam diri saudara, yang adalah Yesus oleh Roh Kudus yang saudara terima, menjadi nyata bagi saudara, sehingga saudara disebut juga terang. Kenapa? Ketika saudara beriman kepada Yesus, saudara menjadi satu kesatuan dengan Yesus itu. Maka saudara disebut tubuh Kristus, yang Yesus disebut kepala. Ini perlu kita pahami lebih dulu. Di dalam Kristus Yesus kita ini adalah terang, bukan akan menjadi terang. Kita sudah terang karena kita ada di dalam sumber terang itu. Maka pertanyaannya hari ini dalam renungan kita adalah, kenapa saudara dan saya harus memanifestasikan terang ilahi itu? Kenapa saudara dan saya menurut Alkitab dikatakan harus ada dampak, ada manifestasi, ada kenyataan daripada terang itu yang saudara manifestasikan? Yang pertama yang saya catat adalah karena hakikat saudara dan saya memang adalah untuk memanifestasikan terang itu. Hakikat kita adalah terang, maka kita sebagai terang harus memanifestasikan terang itu. Kita lihat dulu ayatnya, saudara. Kita membuka ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi ada 14 menyatakan saudara dan saya adalah terang. Itu bukan sesuatu yang akan datang, itu adalah present tense yang bicara sekarang ini. Jadi sekarang dalam iman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya disebut terang. Hakikat kita adalah terang. Oleh karena itu saudara harus memahami, karena hakikatnya adalah terang, saudara wajib akan memanifestasikan terang itu. Kenapa? Kalau ada lampu, orang akan melihat dampak lampu. Saudara lihat contoh AC. AC itu adalah air conditioner. Artinya AC itu membawa kedinginan, suasana yang dingin, yang enak, yang sejuk. Tidak bisa, karena hakikatnya demikian, tidak bisa tidak. AC harus memunculkan yang namanya kedinginan. Sama dengan saudara dan saya. Saudara kalau benar hakikatnya adalah terang, akibatnya adalah saudara akan memanifestasikan terang itu, sehingga sesuai definisi orang akan bisa melihat itu secara nyata, akan menjadi sesuatu yang jelas bagi orang lain. Kenapa yang pertama kita ini harus memanifestasikan terang ilahi? Karena saudara dan saya pada hakikatnya disebut terang.
Ayat 14 jelas menyatakan, kamu adalah terang dunia. Bukan terang di rumah, terang dunia. Dimanapun saudara beranjak, di sanalah orang harus melihat manifestasi dari terang itu. Ini penting untuk saudara pahami. Karena kalau tidak memahami, saudara tidak bisa melakukan yang seharusnya saudara lakukan. Maka saudara memahami dulu apa yang menjadi ciri khas saudara, apa yang menjadi hakikat saudara, apa yang menjadi esensi pribadi saudara. Saudara bukan sekedar anak Allah di dalam Kristus Yesus, tetapi saudara dan saya adalah terang dunia ini. Oleh karena itu saudara, kita melihat ayat 15. Dia melanjutkan dengan berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Jadi yang namanya lampu tidak bisa disembunyikan. Saudara nggak bisa punya lampu yang kita beli seperti ini dan saudara taruh di bawah tempat tidur, karena fungsinya bukan di sana. Saudara akan taruh di tempat di mana terang dari lampu itu bisa dilihat oleh banyak orang, bisa dinikmati, bisa jadi sesuatu yang nyata dan nampak. Itu sama dengan kita. Tuhan menempatkan kita di dunia. Dia berkata kita bukan berasal dari dunia ini. Kenapa? Kita telah dilahirkan kembali dalam kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Tetapi dia mengirim kita di dalam dunia. Kenapa? Dunia bicara kegelapan, supaya melalui kita dunia dapat melihat Kristus yang adalah terang dan yang tinggal di dalam kita. Sesederhana itu. Kristus adalah terang. Di dalam Kristus kita menjadi terang. Di dalam Kristus kita adalah terang, tetapi dunia harus bisa melihat terang itu. Kenapa? Hakikat kita adalah memanifestasikan terang itu. Ini yang pertama. Jadi hakikat saudara dan saya adalah terang, sehingga manifestasi terang itu harus menjadi sesuatu yang sangat-sangat wajar dan lazim. Bukan sesuatu yang heboh, bukan sesuatu yang mustahil. Itu nyata. Kenapa? Hakikatnya begitu. Sekarang kita ke poin kedua. Kenapa saudara dan saya harus memanifestasikan terang ilahi? Yang kedua yang saya catat di sini adalah karena saudara, terang itu harus menjadi nyata bagi orang lain. Karena terang itu harus jadi nyata bagi orang lain. Kita melihat ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaknya terangmu bercahaya sehingga dilihat orang lain. Kenapa? Yang kedua, karena manifestasi terang kita akan bisa dilihat oleh orang lain dan menjadi berkat bagi mereka. Jadi kita memanifestasikan terang. Kenapa? Terang itu menjadi berkat. Yesus ketika ada di bumi saudara, apapun yang dilakukannya menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu saudara dan saya adalah terang karena ada di dalam Kristus, harus bisa memanifestasikan terang yang sama supaya orang lain bisa melihat terang itu. Kenapa orang lain? Tadi saya sudah sampaikan ada di dalam kegelapan. Karena bicara dunia, bicara kegelapan. Orang tidak tahu arah, orang tidak tahu apa yang dia mau, orang tidak ada kepastian. Tetapi terang bicara kepastian, terang bicara sesuatu yang dibutuhkan. Oleh karena itu saudara saya harus memanifestasikannya sehingga orang di sekitar kita dapat melihat Kristus yang adalah terang melalui kita. Itu penting. Maka kita disebut saksi-saksi Kristus. Tentunya saksi mewakili orang yang disaksikan. Kita menjadi terang dalam anugerah Tuhan untuk orang lain dapat melihat terang itu, dan melalui terang itu orang dapat datang kepada terang itu. Dunia tidak suka kegelapan. Lihat manusia, tidak ada manusia yang suka kegelapan, kecuali dia mau melakukan kejahatan. Orang yang mau melakukan kejahatan cari tempat di mana tidak bisa dilihat. Tapi ingat baik-baik definisi terang tadi, dia dilihat, dia jelas, dia nampak. Sehingga orang yang di dalam kegelapan tidak mau ada di tempat orang melihatnya. Pencuri tidak mau datang siang hari. Orang yang berzina cari tempat yang tersembunyi untuk melakukan perbuatan yang jahat itu. Kenapa demikian? Karena itu kegelapan. Tapi terang itu selalu nampak sehingga orang perlu melihat terang. Dan terang itu selalu akan muncul saudara dalam aplikasi hari-hari ini adalah melalui perbuatan saudara. Perbuatan saudara sangat penting
untuk menunjukkan terang yang saudara miliki. Kenapa? Apa yang muncul di luar adalah apa yang berasal dari dalam. Kalau benar-benar di dalam saudara ada terang, seharusnya yang keluar itu menggambarkan terang itu. Dan yang menggambarkan di luar adalah perbuatan-perbuatan kita. Tidak bisa saudara menyatakan saudara ada di dalam Kristus, saudara itu percaya kepada Tuhan, tetapi perbuatan saudara bertentangan dengan kebenaran yang adalah terang itu. Tidak bisa. Itu adalah penipuan. Itu adalah kebohongan. Saudara harus bisa membuktikan apa yang ada di dalam sebagai terang melalui perbuatan saudara yang ada di luar. Perkataan saudara melambangkan terang, perbuatan saudara melambangkan terang. Apapun yang saudara lakukan melambangkan terang itu, membuktikan terang itu, menyatakan terang itu, menjelaskan terang itu. Itulah yang benar. Dan kita membuktikan Yesus, orang sakit dia sembuhkan, perbuatannya menunjukkan kasihnya. Orang lumpuh dia sembuhkan, perbuatannya menunjukkan kasihnya. Orang yang tidak punya makanan, dia melimpahkan ikan dan roti supaya mereka makan. Dia membuktikan kasihnya, itulah terang yang menjadi nyata. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita hanya berbicara dengan bibir? Bibir harus sinkron dengan yang namanya perbuatan. Sehingga kita catat, kalau hanya berkata beriman tetapi saudara tidak ada perbuatan yang menunjukkan iman itu, saudara berbohong atau iman itu adalah kosong. Maka manifestasi terang ilahi adalah satu kebutuhan bagi dunia yang ada di dalam kegelapan. Oleh karena itu saudara harus memahami bahwa saudara harus mengoreksi diri saudara harus melakukan perbuatan yang seturut dengan kebenaran, sehingga kebenaran yang adalah terang akan menjadi sebuah kenyataan bagi orang yang di sekitar kita. Dan melalui itu mereka akan mengalami kasih Kristus, mereka akan lihat Kristus yang tidak kelihatan melalui saudara, sehingga mereka akan mendapatkan kesempatan datang kepada terang itu. Ini yang kedua saudara, dan tidak bisa dipungkiri. Sekarang saya ajak saudara lihat satu ayat yang penting di dalam 1 Yohanes 2, di mana dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu adalah 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia, yaitu Yesus. Perhatikan kata ini, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia wajib. Jadi tidak cukup saudara mengutarakan saudara adalah orang percaya. Tidak cukup saudara menyatakan saya ini adalah orang yang ikut Yesus. Tidak. Tetapi saudara harus membuktikannya melalui tindakan saudara, melalui perbuatan saudara, melalui cara bicara saudara, melalui cara berpikir saudara, sehingga benar-benar Yesus itu menjadi nyata. Makanya di dalam Filipi 2 ayat 5 dan seterusnya 4-5 dikatakan di sana bahwa hendaklah kita mempunyai pikiran yang sama dengan Kristus. Pikiran kita pun harus seturut dengan pikiran Kristus, bukan dengan pikiran dunia ini. Karena dunia punya caranya untuk berpikir, dan cara pikir dunia adalah kegelapan. Tetapi kita sebagai terang, kita harus mengubah itu melalui apa? Tindakan nyata, perbuatan yang nyata, perbuatan yang bisa dilihat, dianalisa, dibuktikan oleh dunia ini. Ini yang kedua saudara. Maka penting saudara memanifestasikan yang namanya terang yang ilahi, karena saudara sudah memilikinya. Roh Tuhan tinggal di dalam kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Sehingga hari ini orang percaya bisa diidentifikasikan melalui pola hidup mereka, melalui cara bicara mereka, melalui apapun yang mereka lakukan. Kenapa? Kebenaran tidak bisa menjadi kegelapan. Gak bisa dalam waktu yang sama orang ada dalam terang, dalam waktu yang sama juga dia ada dalam kegelapan. Kalau saudara tidak ada dalam terang, saudara ada di dalam kegelapan. Dan sebaliknya, kalau saudara tidak ada di dalam kegelapan, saudara otomatis ada dalam terang. Di mana tolak ukurnya adalah saudara melalui perbuatan saudara yang sesuai dengan kebenaran. Makanya banyak orang Kristen perlu bertobat. Karena kalau tidak, mereka menipu diri mereka sendiri. Ini poin yang kedua saudara. Kalau yang pertama, karena hakikat kita adalah yang namanya terang.
Yang kedua, karena memang terang yang kita manifestasikan harus bisa dilihat oleh orang di sekitar kita. Dia menjadi sebuah kesaksian. Maka kita baru rayakan yang namanya peringatan akan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan dengan tujuan melengkapi orang percaya untuk menjadi saksi Kristus di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem dulu, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan sebagai saksi itu saudara harus bisa membuktikan apa yang saudara saksikan. Melalui apa? Poin kedua menyatakannya melalui pola hidup kita, melalui perbuatan kita. Maka ayat 16 jelas dia berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kalau tidak, saudara dan saya menjadi batu sandungan. Bukan percaya. Saudara justru membawa kegelapan bagi mereka yang sudah di dalam gelap. Mereka semakin terjerumus dalam kegelapan. Tetapi karena kita ada dalam terang, kita adalah terang, kita akan percaya sehingga orang lain akan lihat, oh si A itu baik. Orang kesulitan kita bantu, orang sakit kita kunjungi, orang kekurangan kalau kita ada kelebihan kita bantu mereka. Tindakan kita adalah nyata, bukan sekedar omong kosong. Itulah saudara hakikat terang itu. Dan orang harus melihatnya. Poin ketiga dan terakhir, kenapa saudara dan saya harus memanifestasikan terang ilahi? Yang ketiga adalah karena memanifestasikan terang ilahi membuahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Membuahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika saudara akan berlaku seperti seharusnya, nama Tuhan pasti akan dimuliakan. Lihat ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perhatikan perbuatanmu yang baik, perbuatanmu yang berguna, perbuatanmu yang memberkati, perbuatanmu yang luar biasa, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika saudara melakukan sesuatu yang baik, orang akan mulai bertanya tentang iman saudara. Orang akan mulai memuliakan Yesus. Kenapa? Yesus yang saudara beritakan, saudara membuktikan melalui perbuatan saudara. Sehingga orang yang menerimanya akan mengagumi Yesus itu. Mereka akan mulai juga menyatakan ya. Tetapi kalau mereka lihat saudara bicara A menjadi B dalam perbuatan, mereka menyatakan munafik. Maka faktanya adalah banyak orang tidak mau ikut kekristenan hanya karena melihat orang Kristen tidak seperti Yesus yang diberitakan itu. Kita lihat itu, Muhammad Gandhi telah menyatakannya. Saya menyukai Kristus Anda, tetapi aku tidak menyukai orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen berbeda dengan Kristus yang mereka beritakan. Itu adalah ironinya. Orang Kristen banyak tidak jadi teladan. Dan tidak mungkin mereka orang seperti itu disebut terang. Kenapa? Terang itu selalu berbuah kebaikan, berbuah kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini poin ketiga, saudara. 3 hal ini penting untuk kita pahami di bulan yang baru, sehingga kita akan menjadi berkat buat banyak orang ke depan. Jadi yang pertama, kita menjadi terang. Kita memanifestasikan terang. Karena apa? Hakikat kita adalah terang. Yang kedua, karena orang lain perlu melihat terang itu melalui perbuatan kita. Yang terakhir, karena itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Yesus. Saya menyatakan shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara dan tetap pegang iman kepada Yesus. Amin.